yang meminta sejumlah iuran. Ya, katakannya iuran, dikatakan sebagai sebuah iuran. Bulan-bulan awal dia bayar, selanjutnya dia nggak bayar. Apa yang terjadi? Ditangkap. Yang ada adalah uang adalah panglima. Ya, uang mengatur hukum. Keadilan dibeli dengan uang. Itu yang terjadi, teman-teman. Adalah menarik pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat memberikan pengarahan kepada bawahannya melalui video conference yang menekankan perintahnya agar kebiasaan setor ke atasan dihilangkan di lingkungan instansi kepolisian yang dia pimpin. Perintah Kapolri itu menarik sejumlah media termasuk Detik News yang kemudian menurunkan berita berjudul arahan Kapolri stop setoran bawahan ke atasan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas memberikan arahan kepada seluruh anggotanya untuk meniadakan kebiasaan setoran ke atasan. Setoran ini katanya yang kerap terjadi adanya pungutan liar, pungli. Setoran yang dimaksud yakni pemberian uang oleh anggota kepada atasannya. Sigit mengancam bakal mencopot anggota tersebut bila mana terlibat setoran. Hal ini diungkapkan Sigit saat memberikan pengarahan kepada Kepala Satuan Wilayah Kasatwil di 34 Polda dan Polres jajarannya. Pengarahan dilakukan lewat video conference. Tentunya kita yang atasan-atasan ini juga harus mengurangi hal-hal atau menghilangkan hal-hal yang membuat anggota kemudian memilih alasan untuk melakukan pungli karena alasannya untuk setoran ke atasan. Ini tolong ditiadakan, tegas Sigit sebagaimana dikutip Detik.com. Begitulah penegasan Kapolri agar anak buahnya menghentikan setoran ke atasan. Setoran yang berupa uang ke atasan yang ramai diperbincangkan orang adalah yang dilakukan oleh AKBP Delizon. Delizon dalam sidang pengadilan Tipikor di Palembang beberapa waktu lalu mengaku menyetor ke atasannya dengan jumlah uang antara 300 sampai 500 juta rupiah per bulan. Suatu jumlah yang fantastis, namun itulah fakta yang bisa membuat kita mengelus dada. Dalam pengarahannya itu Kapolri tidak secara khusus melarang anak buahnya untuk stop terima setoran dari luar atau menghentikan meminta setoran dari luar alias dari rakyat. Dalam meminta setoran dari luar itu, oknum-oknum polisi melakukannya dengan cara-cara halus hingga dengan cara yang vulgar, sehingga bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Media-media kita tidak sepi dari berita-berita mengenai kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi. Oknum polisi meminta setoran dari rakyat adalah rahasia umum. Lazimnya mereka meminta setoran dari orang-orang yang terlibat dalam suatu kasus pelanggaran hukum, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan bisnis ilegal seperti perjudian. Presenter televisi Aiman Wicaksono dalam perbincangan dengan Akbar Faisal menyebutkan manakala rakyat dalam hal ini dicontohkan bandar judi berhenti menyetor uang kepada oknum polisi, maka bandar itu akan ditangkap. Apa yang dilakukan? Yang oknum polisi bilang apa? Telepon. Loh, kok bisa tahu? Ya kan mereka punya kontak dari teman ke teman. Mereka telepon saya. Dia bilang, apakah kamu sudah masuk dalam konsorsium? Belum, Pak. Kamu masuk. Nanti ada orang saya yang akan hubungi kamu.
Masuklah orang swasta tadi untuk kemudian menghubungi dia yang meminta sejumlah iuran. Ya, katakannya iuran, dikatakan sebagai sebuah iuran. Bulan-bulan awal dia bayar, selanjutnya dia nggak bayar. Apa yang terjadi? Ditangkap. Cepat sekali ketika kemudian iuran tidak dibayar, 2 bulan kalau tidak salah disebutkan, maka dia langsung ditangkap. Menunggak, langsung ditangkap. Uang nampaknya menjadi penentu seseorang lolos atau tidak lolos dalam kasus hukum. Tidak heran apabila praktisi hukum advokat Alvin Lim dengan gemas mengatakan bahwa keadilan selalu memihak kepada mereka yang punya uang. Keadilan dan hukum itu nggak memihak kepada masyarakat kecil dan masyarakat menengah ke bawah, enggak. Keadilan itu memihak kepada masyarakat kelas atas yang pegang duit. Kalau Kapolri dan Jaksa Agung selalu mendengungkan bahwa hukum tajam ke atas, humanis ke bawah, itu hanyalah pepesan kosong. Kenyataannya adalah hukum tumpul kepada yang punya uang. Hukum tumpul kepada yang punya duit. Hukum tajam kepada orang miskin. Yang ada adalah uang adalah panglima. Ya. Uang mengatur hukum. Keadilan dibeli dengan uang. Itu yang terjadi, teman-teman. Apabila pemerintah tidak serius membenahi praktek-praktek penegakan hukum yang terkesan sontoloyo itu, maka penerapan penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas akan terus menjadi kisah-kisah nyata yang memilukan di negara tercinta ini.